Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah senang sekali. Tentunya kami Ainus TV kembali lagi hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya di program spesial kita, yaitu program Penegak Aceh. Dan tentunya selama 30 menit ke depan kita akan membahas atau juga berdiskusi. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh. Nah, sebenarnya bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh? Apakah menurut Anda sudah baik atau mungkin apa saja yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Dan itulah yang akan kita bahas untuk pagi hari ini, dan di studio kami juga telah hadir salah seorang narasumber kita yang memang fokus atau yang memang sudah berpengalaman mengurusi bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh, khususnya bidang kesehatan. Di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Sabri Badrudin, ST. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bapak atau Abang nih? Abang aja lah. Abang aja ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Di pagi hari ini? Alhamdulillah. Dan buat Anda, para pemirsa, kita awali saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Dan kita membahas bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh. Apakah perlu perubahan? Bang Sabri Badrudin akan menjelaskan kepada Anda. Kebetulan Bang Sabri Badrudin juga merupakan Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, dan juga bidang sosial. Bang Sabri, bagaimana nih Bang? Sebenarnya mungkin Abang bisa ceritakan sedikit yang terjadi saat ini. Realnya kondisi kesehatan di Kota Banda Aceh ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya begini. Banda Aceh ini kan sebuah ibu kota provinsi, ya. Itu Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Yang notabene-nya diisi oleh berbagai kalangan elit yang ada di Banda Aceh. Banda Aceh juga harus menjadi contoh ya dari berbagai bidang, ya, berbagai persoalan yang ada di Aceh, termasuk masalah kesehatan. Nah, 5 tahun yang lalu itu ada sebuah sensus ya yang itu Banda Aceh menghasilkan indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya atau IPKM-nya itu urutan ketiga di Indonesia. Ya. Yang terbaru kita belum mendapatkan karena biasa 5 tahun sekali. Ya. Saya agak khawatir ini, apakah Banda Aceh bisa mengulang kembali prestasi tersebut, ya, karena ujung-ujungnya namanya pelayanan kesehatan itu akan dinilai akan menghasilkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang bagus. Nah, alhamdulillah 5 tahun lalu bagus. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan Banda Aceh, baru-baru ini kita agak terusik ya, agak terganggu dengan kondisi Rumah Sakit Umum Meraksa. Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Kenapa bisa terganggu? Termasuk kemarin itu ada temuan yang dilakukan oleh teman-teman LSM mata terhadap tata kelola obat yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk RSUD Meraksa dan beberapa puskesmas yang diambil sampel. Nah, dari temuan tersebut kita juga memanggil para pihak termasuk Dinas Kesehatan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa tersebut. Kita menemukan ada beberapa faktor penyebab terganggunya memburuknya tata kelola obat di Banda Aceh yang berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di Banda Aceh. Yang pertama ada faktor internal, ya. Faktor internal itu termasuk ada persoalan manajemen keuangan yang terjadi di rumah sakit kita. Yang kedua ada persoalan oknum. Yang ketiga ada persoalan eksternal. Persoalan eksternal ini terjadi bukan di kita, ya, tapi terjadi di di pusat, di penyedia obat dan distributor obat serta di BPJS. Kenapa BPJS jadi bagian faktor yang mengganggu pelayanan kesehatan? Saya anggap karena beberapa waktu lalu itu yang namanya BPJS terlalu sering terlambat membayar klaim dari rumah sakit kita, termasuk jasa medis, obat-obatan, ya, semua sering terlambat.
dengan alasan waktu itu ada perubahan Permenkes ya di 2017 ya. Akibatnya lambatlah pembayaran klaim yang mengakibatkan terganggunya cash flow rumah sakit yang ada di Republik ini, termasuk rumah sakit daerah kita. Kita harapkan ke depan kita bisa setelah kita inventarisir nih masalah-masalah, kita harapkan ke depan kita bisa menurunkan persoalan-persoalan ini ya, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga pelayanan kesehatan benar-benar nggak terganggu. Nah, ini beberapa waktu lalu kenyataannya bahwa memang sangat terganggu. Banyak pasien-pasien yang kadang-kadang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Banyak pasien-pasien yang kadang-kala enggak mendapatkan obat, ya, karena ketersediaan obatnya enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena pihak distributor tidak mau memasukkan obat-obatan karena keterlambatan pembayaran dari rumah sakit. Kenapa rumah sakit telat membayar ke pihak ketiga distributor tersebut? Karena klaim rumah sakit ke BPJS juga terlambat dibayar. Jadi ada siklus yang membuat mata rantai masalah tersebut berputar-putar nggak selesai-selesai. Ya. Terakhir lagi, kononnya penyedia dan distributor ada masalah tidak mampu menyediakan beberapa jenis obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit kita. Nah, itu yang terjadi. Kita harapkan ke depan ya, masalah-masalah ini tentu dengan otoritas yang ada, Banda Aceh harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di level Banda Aceh. Nah, untuk level pusat tentu kita harapkan ya keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong persoalan-persoalan ini gak terjadi lagi, sehingga tidak terganggunya pelayanan kesehatan yang ada di berbagai rumah sakit. Kalau kita berbicara masalah RSUD Meraksa, ini kan juga merupakan rumah sakit rujukan di beberapa kabupaten sekitar atau beberapa kecamatan sekitar termasuk Aceh Besar. Ini bagaimana menyikapinya, Bang? Apakah memang itu juga lebih memudahkan masyarakat atau justru akan merepotkan sistem yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pemko Banda Aceh atau dinas atau badan sendiri? Ini bagaimana? Itu terjadi karena akreditasi ya atau grade rumah sakit itu meningkat. Ya, beberapa waktu yang lalu rumah sakit ini akreditasinya meningkat menjadi paripurna karena adanya peningkatan fasilitas yang ada di rumah sakit. Nah, waktu direktur yang lalu itu dia berkomitmen meningkatkan akreditasi tersebut, sehingga dia gunakanlah dana jasa layanan untuk meningkatkan akreditasi rumah sakit dengan asumsi bahwa cash flow yang ada di rumah sakit ini bagus gitu. Ternyata kan kemudian BPJS bermasalah sampai 5 bulan menunggak, bahkan 6 bulan menunggak pembayaran klaim rumah sakit. Nah, setelah meningkatnya akreditasi rumah sakit ini ya konsekuensinya adalah meningkat pula statusnya menjadi rumah sakit rujukan dari beberapa daerah. Dan saya pikir ini sebuah prestasi, bukan malah membuat ribet ya. Saya pikir itu harus disikapi dengan baik, malah harus diapresiasi, sehingga waktu itu dengan dijadikannya rumah sakit Meraksa ini menjadi rumah sakit rujukan, omset ya di rumah sakit itu jauh juga meningkat. Baik, kita break dulu, Bang. Dan juga buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana, kita masih tetap terus berdiskusi dengan Bang Sabri Badrudin. Sebenarnya bagaimanakah pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh? Apakah perlu perubahan? Tetap bersama kami. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam
iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih dan selamat pagi buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Dan kita masih di program Penegak Aceh dan kita masih membahas bagaimanakah pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh, apakah perlu perubahan. Dan di studio kami masih hadir Bang Sabri Badrudin yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, dan Komisi D membidangi atau lebih fokus kepada bidang kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, dan juga bidang sosial. Tadi Bang Sabri, Abang sudah menjelaskan itu permasalahan dari RSUD Meraksa yang juga merupakan tanggung jawab Pemko Banda Aceh. Nah, bagaimana sebenarnya Bang dari tenaga kesehatan sendiri? Apakah memang ada permasalahan yang harus ditingkatkan atau menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota sendiri, misalnya kekurangan tenaga dokter, bidan, atau mungkin juga perawat, ini bagaimana? Dari laporan yang ada, Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa itu belum menyampaikan kekurangan tersebut. Tapi yang menjadi kekurangan itu yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan terhadap beberapa puskesmas yang ada. Dan saya pikir ini menjadi PR kita lah untuk menambah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa waktu yang lalu malah Rumah Sakit Meraksa untuk melakukan efisiensi membatasi tenaga-tenaga medis ya, dalam rangka melakukan recovery manajemen keuangan di Rumah Sakit Umum Meraksa. Yang jadi persoalan lebih kepada keluhan masyarakat hari ini, seringnya tidak mendapatkan obat ya, ketersediaan obat yang maksimal. Kadang-kadang diresepkan 4 jenis obat, begitu ke instalasi farmasinya itu kadang-kadang yang ada 2 atau 3, sehingga masyarakat harus kembali lagi besok atau lusa. Nah, kita harapkan ini nggak boleh terjadi lagi ya, harus diperbaiki ya. Seperti saya katakan tadi, memang ada persoalan internal ya, tapi ada persoalan eksternal. Yang persoalan eksternal ini nggak bisa aja dituntaskan oleh Rumah Sakit Meraksa dan Pemko Banda Aceh, tapi juga harus ada komitmen bersamalah di Republik ini ya. Bagaimana Menteri Kesehatan mengevaluasi terhadap penyedia dan distributor obat dan bahan habis pakai ya terhadap rumah sakit ini, termasuk masalah BPJS juga harus dituntaskan masalahnya. Baik, berbicara masalah BPJS, Bang Sabri sudah menyinggung tadi bahwa dulu JKA tidak terlalu banyak menggunakan BPJS, dan sekarang akhirnya memang semua program kesehatan itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab BPJS. Sejauh ini untuk Kota Banda Aceh, apakah memang ada
hubungannya masih baik-baik saja atau mungkin ada permasalahan-permasalahan sehingga ada laporan kepada Komisi D bahwa itu harus dilakukan perubahan. Sistem yang terlalu ribet atau mungkin juga seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa obatnya tidak terlalu banyak, itu bagaimana, Bang? Iya, masalahnya adalah pada terlambatnya pembayaran oleh BPJS kepada rumah sakit. Iya. Akibat terlambatnya pembayaran BPJS kepada rumah sakit, maka rumah sakit juga terlambat membayar kepada pihak ketiga, distributor. Yeah. Akibat terlambatnya pembayaran rumah sakit kepada pihak ketiga atau distributor, maka seringkali obat-obatan di stop, di lock oleh pihak ketiga, sehingga ketersediaan obat terganggu. Nah, beberapa waktu yang lalu alasan BPJS ya, dan ini bukan sekali dua kali kami panggil ke Komisi D ya, ada beberapa kali, bahkan pernah juga wali kota kita panggil. Beberapa waktu yang lalu BPJS mengatakan alasan keterlambatan itu karena keterlambatan verifikasi di pihak BPJS. Kenapa terlambat verifikasi? Karena keterbatasan tenaga verifikator. Tenaga verifikatornya permasalahan di internal BPJS iya. sendiri. Nah, saya menyampaikan itu kan persoalan BPJS. Iya. Nah, BPJS lah yang harus mengantisipasi. Masyarakat tidak tahu bahwa BPJS punya keterbatasan tenaga verifikator, itu nggak tahu. Makanya persoalan internal BPJS ya harus diselesaikan oleh BPJS. Yang tahu masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit terganggu, dan ini kita harapkan tidak terulang lagi. Akibat kejadian-kejadian tersebut yang korbankan masyarakat juga. Sehingga kita memintakan untuk BPJS melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai hal lah, sehingga tidak ada lagi keterlambatan pembayaran. Akibat keterlambatan pembayaran tidak ada ketersediaan obat. Nah, kita minta itu benar-benar diperhatikan. Ya. Dengan rumah sakit swasta sendiri atau pelayanan jasa kesehatan swasta sendiri, apakah ada permasalahan atau mungkin juga ada pengaduan ke Komisi D? Karena memang selama ini mungkin ada sebagian masyarakat yang lebih suka menggunakan jasa layanan swasta. Apakah memang pelayanan swasta juga bagian dari tugas atau juga tanggung jawab Komisi D, Bang? Ya, swasta kan ada manajemen tersendiri. Ya. Nah, kalau mereka mengalami melakukan pelayanan yang di bawah standar, tentu tugas dinas kesehatan lah yang harus memantau ya apa yang terjadi di rumah sakit swasta ini. Tapi kan pemerintah nggak bisa direct ya, direct terhadap manajemen rumah sakit swasta ini, karena pemerintah juga sudah menyediakan rumah sakit milik pemerintah. Ya, baik. Dan buat Anda jangan kemana-mana, tentunya kita masih tetap terus di program Penegak Aceh, dan kita masih tetap terus membahas bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan Kota Banda Aceh. Apakah menurut Anda sebenarnya perlu ditingkatkan, bidang apa atau hal apa saja yang perlu ditingkatkan, dan kita nanti akan kembali lagi tentunya masih di program Penegak Aceh. Inilah news yang selengkapnya. Merangkum sebuah peristiwa, kemacetan akan berkurang banyak. merangkum sebuah realita, Status awas upacara purnama keempat atau purnama kapan. merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. iNews Siang, pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam mengupas sebuah isu kontroversial. Ini fakta, harus objektif. Betul Mas. Kebenaran dari berbagai fenomena. Beri saya waktu untuk jawab dulu saya. Iya, ini saya mau jawab. Kami sajikan secara objektif Dan berimbang. Dalam polemik pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-Undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran.
senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Dalam Special Report pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik. Ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Selain makanan kesehatan, selain itu juga olahraga. Aku gemar olahraga. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Bang Sandi punya kemampuan untuk bisa mengelola komunikasi itu menjadi tetap santai. Tetap santai. Dalam sebuah proses demokrasi itu bukan hanya merebut kekuasaan. Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Terima kasih dan selamat pagi buat Anda dimanapun Anda berada, dan kita masih di program Penegak Aceh, dan di studio kami juga masih hadir Bang Sabri Badrudin ST yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga dan juga bidang sosial. Bang Sabri, berbicara masalah kesehatan, sebenarnya urgensinya seperti apa atau apa hal yang paling penting yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan, RSUD Meraksa atau mungkin juga puskesmas. Jadi begini, berbicara kesehatan ya, kesehatan itu adalah salah satu faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di belahan dunia manapun itu menjadikan kesehatan menjadi prioritas utama selain pendidikan dan ekonomi ya. Karena ujung-ujungnya yang untuk menghasilkan kualitas manusia yang baik ada 3 faktor yang dinilai ya. Salah satu kesehatan selain pendidikan dan ekonomi. Makanya kesehatan harus menjadi fokus setiap pemerintah. Untuk menghasilkan sebuah negara yang maju tentu harus diisi oleh generasi-generasi muda yang cerdas, yang sehat. Untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas, yang sehat dibutuhkan kualitas hidup ibu-ibu juga yang sehat, ya, sehingga lahirlah generasi-generasi muda yang cemerlang, yang sehat, yang itu akan berdampak untuk kemajuan negara kita ke depan. Nah, di Banda Aceh tentu harus kita dorong ya, termasuk persoalan perbaikan gizi, ya, perbaikan gizi generasi-generasi muda kita. Nah, di Banda Aceh juga harus kita dorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan ini secara komprehensif. Termasuk seperti tadi saya katakan ibu dan anak ya. Kemudian juga ada persoalan-persoalan lain yang masih menjadi momok di Banda Aceh ya, yaitu termasuk DBD. Demam berdarah. DBD masih menjadi persoalan dan PR yang harus diselesaikan. Beberapa waktu yang lalu data terakhir kita mendapatkan bahwa di Banda Aceh mengalami 40 kasus DBD. Memang sudah menurun, jauh menurun, tapi ternyata dari data yang ada, Banda Aceh masih yang tertinggi di Aceh. 40 kasus, 1 orang meninggal. Ya. Nah, kita harapkan juga ke depan Dinas Kesehatan ya, Pemku dengan Dinas Kesehatannya bisa menyelesaikan ini secara komprehensif sehingga benar-benar bisa menekan seminim mungkin korban-korban DBD. Kita harapkan langkah-langkah yang dilakukan tidak hanya dengan cara-cara konvensional saja ya, walaupun termasuk memang harus menyadarkan warga untuk hidup sehat, tapi juga harus dilakukan langkah-langkah yang inovatif sehingga DBD dan persoalan-persoalan kesehatan lainnya di Banda Aceh bisa diselesaikan secara lebih baik untuk menghasilkan sampaikan tadi, untuk menghasilkan manusia, warga yang lebih berkualitas di Banda Aceh. Baik, pressure seperti apa atau tekanan seperti apa Bang terhadap dinas-dinas terkait? Misalnya kalau DBD tadi mungkin bukan hanya dinas kesehatan, mungkin bagaimana promosi terhadap dinas kebersihan mungkin, atau sistem penganggaran bagaimana untuk korelasi atau berhubungan dengan selain dinas kesehatan? Ya, kita selalu mendorong bahwa Pemko ini bekerja secara bersama ya. Ada keterkaitan antar dinas, ada keterkaitan misalnya seperti disampaikan tadi antara dinas kesehatan dan dinas kebersihan dan lingkungan hidup misalnya kan. Oleh karenanya kita selalu memintakan antar dinas ini selalu melakukan koordinasi. Namun demikian
masalah kebersihan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi bagaimana juga warga mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga kualitas kebersihan di lingkungannya. Nggak mungkin lah pemerintah itu ya atau dinas-dinas itu masuk ke rumah-rumah, ke lingkungan setiap saat. Oleh karenanya warga lah yang harus mempunyai kesadaran tinggi untuk menjaga kualitas kebersihan di lingkungannya. Selain ya pemerintah berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memang menjadi otoritas kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk tahun ini Bang, kira-kira program prioritas apa untuk bidang kesehatan yang diusulkan oleh Komisi D mungkin? Bukan Komisi D yang mengusulkan, tapi dari dinas? Dinas dan rumah sakit mengusulkan ya, termasuk dinas merencanakan yang agak inovatif itu ya, mereka akan melakukan pelayanan kesehatan apa itu nama jemput bola ya. Mereka akan menyediakan tenaga medis yang mendatangi rumah-rumah, ya, sistem door to door ya, ketika ada emergency ya, dengan dokter, dengan ransel yang ada, peralatan yang memang dibutuhkan untuk emergency seketika itu. Nah, itulah yang direncanakan yang terbaru oleh Dinas Kesehatan dan kita mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dengan baik sehingga warga benar-benar merasa terlayani ya dengan lebih baik, karena memang kewajiban pemerintah ini memang melayani warga, harus melayani warga Bang ya. Kehadiran pemerintah dimanapun memang untuk melayani warga, untuk meningkatkan kualitas hidup warga, untuk mendorong kecerdasan dan kesejahteraan warga. Itulah makna hakiki kehadiran sebuah pemerintah. Baik, terakhir Bang, harapan Anda atau mungkin juga saran Anda kepada masyarakat, kepada para pemirsa di rumah, apa ini Bang? Ya, yang pertama seperti saya katakan tadi, ada kewajiban pemerintah ya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh. Namun demikian ada juga yang harus tentu dilakukan oleh warga, termasuk tadi bahwa bagaimana warga sadar untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, menjaga pola hidup sehat ya, menjaga pola makan yang sehat ya, teruslah berpositif thinking ya, insya Allah kita akan menjalani hidup dengan lebih sehat. Baik, terima kasih Bang atas informasi dan juga waktunya untuk pagi hari ini, dan semoga sukses, semoga saya tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk bidang kesehatan. Dan buat Anda para pemirsa, terima kasih atas waktu dan juga atensi Anda untuk pagi hari ini. Kita akhiri saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Semoga saja bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh bisa menjadi lebih baik, sehingga Anda selaku warga Kota Banda Aceh juga betul-betul bisa menikmati layanan kesehatan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut.
Hanya di iNews TV, inspiring and informative.